Artinya kalau dulu saya pendeta, dari bawah sampai atas, all England bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan harapan saya saudara semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan sebuah reaction sekaligus membongkar kedunguan dan ketololan ustadz-ustadz mualaf. Pastinya teman-teman sudah sangat familiar dengan Yahya Waloni. Saya sebenarnya bosen juga sih nge-reaction ustadz ini melulu. Tapi ya mau bagaimana lagi teman-teman, soalnya ketololan dan kedunguan Yahya Waloni perlu sekali untuk kita luruskan agar tidak menjadi pembenaran oleh kaum-kaum kadrun yang juga tidak kalah dungu dan tolol dengan Yahya Waloni. Sebenarnya sih saya nggak terlalu peduli dengan ketololan dan kedunguannya Yahya Waloni. Dia mau bicara omong kosong dengan ketololannya, itu sih hak dia sebenarnya teman-teman, itu sih urusannya dia. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan di sini, karena ketololannya sering sekali membawa nama-nama kekristenan, sering sekali menyerang kekristenan, sering sekali menimbulkan stigma yang negatif tentang kekristenan, maka saya sebagai orang Kristen punya hak untuk membongkar dan meluruskan ketololan Yahya Waloni agar orang lain akhirnya mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Oke teman-teman, langsung aja kita simak dulu video pertama yang berikut ini. Jas sekarang ini ya paling 400.000. Baju koko ini 35.000. Topi ini awing di pasar Tanah Abang 150.000 Pak Haji. Sorban ini 35.000 sejak saya masuk Islam sampai sekarang saya pakai terus. Murah. Artinya kalau dulu saya pendeta, dari bawah sampai atas all England. Oh iya, sampai masuk peti mayat pendeta pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, kupu-kupu. Bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Teman-teman sudah menyaksikan sendiri ya videonya, di mana pada bagian ini Yahya Waloni mengatakan bahwa ketika ia masuk agama Islam, kehidupannya itu sangat sederhana. Bahkan dia menjelaskan mulai dari pakaiannya, sorbannya, pecinya, semuanya dia beli dengan harga yang murah teman-teman. Bahkan belinya pun itu di pasar Tanah Abang. Teman-teman kalau sudah pernah ke pasar Tanah Abang, di sana itu memang banyak sekali ya teman-teman barang-barang yang murah. Saya dulu juga pernah beli batik di Tanah Abang, itu murah sekali teman-teman. Dan Yahya Waloni juga mengatakan teman-teman, semuanya itu berbanding terbalik pada waktu ia masih menjadi pendeta atau pada waktu ia masih beragama Kristen. Dia mengatakan bahwa pakaiannya, dia bilang dari atas ke bawah semuanya serba all England. Artinya produk mahal dong teman-teman ya. Dan pastinya juga harganya berbanding jauh dengan harga pasar Tanah Abang. Karena dia mengatakan produk all England teman-teman. Bayangkan, dia bilang jasnya, semua pakaiannya pada waktu pendeta, dari atas ke bawah itu serba all England. Produk mahal teman-teman. Dan intinya dia mengatakan bahwa sewaktu masih Kristen atau sewaktu ia masih menjadi pendeta, hidupnya berkelimpahan dengan kemewahan duniawi. Bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Luar biasa teman-teman ya. Oke, tapi sekarang kita pegang aja dulu ucapannya si Yahya Waloni ini. Kita kunci, kita pegang ucapannya bahwa dulu ketika ia masih menjadi kafir, masih menjadi pendeta, masih beragama Kristen, hidupnya berkelimpahan dengan kemewahan
duniawi. Nah, teman-teman, untuk menanggapi hal ini atau untuk meluruskan hal ini, saya nggak perlu pakai mulut saya sendiri untuk mengatakan bahwa Yahya Waloni ini sangat tolol dan tidak konsisten dengan ucapannya. Jadi bukan saya yang harus mengatakan semua ketololan dan juga ketidakkonsistenan dari Yahya Waloni ini. Karena gini teman-teman, mungkin dia tidak menyadari bahwa di era digital yang sekarang ini, semua ucapan yang pernah dia katakan itu memiliki yang namanya rekam jejak. Oleh karena itu, biarkan Yahya Waloni sendiri yang menunjukkan bahwa ia tolol dan tidak konsisten berdasarkan video berikut ini. Mari kita simak baik-baik, teman-teman. Mana nih mantan-mantan kafir ini? Katanya Ustadz, dari Kristen masuk Islam. Mana mereka? Kau masuk Islam cuma cari makan di dalam Islam. Di saat Islam diganggu kau tiarap. Saya bersyukur satu saja. Dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Pertaruhkan jiwa dan ragamu untuk agama ini. Amin ya Rabbal. Saya bersyukur satu saja. Dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Nah, teman-teman dengar sendiri kan apa yang diucapkan oleh Yahya Waloni di video yang sama-sama kita saksikan tadi. Dia bilang bahwa dari kafir sebelumnya dia tidak punya apa-apa. Tetapi pada waktu ia masuk Islam, orang kasih dia rumah, orang kasih dia mobil, orang kasih dia baju. Ini pengakuannya sendiri ya teman-teman, bukan berdasarkan asumsi saya, tidak. Teman-teman tadi sudah dengar sendiri. Dan ini tentu bertentangan dengan video yang pertama. Video yang tadi dia mengatakan katanya sewaktu masih kafir, hidupnya berkelimpahan kemewahan duniawi. Bahkan pakaiannya aja dari atas ke bawah katanya serba all England. Artinya kalau dulu saya pendeta dari bawah sampai atas all England, bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Jadi sudah tidak konsisten ya teman-teman. Ini mana sih sebenarnya yang benar ucapannya? Tapi ya saya mikirnya gini teman-teman. Karena memang Yahya Waloni kan itu video yang pertama itu adalah video awal-awal dia mulai pansos ya. Makanya dia menyerang kekristenan. Dia bilang dulu di Kristen hidupnya berkelimpahan, tapi dia tinggalkan semua itu demi masuk Islam. Artinya dia mau menjual nama kekristenan, menjual latar belakangnya yang menurut pengakuannya adalah mantan rektor dan pendeta, supaya dia dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang berada di kalangan muslim sekarang ini. Jadi supaya mereka pun memandang Yahya Waloni ini, wah hebat, Ustadz ini dengan latar belakang yang hebat, mantan pendeta, mantan rektor, dan juga memiliki kemewahan hidup pada waktu pendeta, pada waktu masih menjadi orang Kristen, tapi rela tinggalkan semuanya itu demi masuk Islam. Nah, ini adalah video pertama dia yang pansos. Jadi supaya dapat diterima dengan baik oleh kalangan muslim pada waktu itu. Nah, sedangkan di video kedua, ini adalah video di mana dia sudah mulai naik karirnya atau mulai naik popularitasnya di kalangan muslim. Bahkan sering berdakwah di sana-sini. Makanya dari sini dia mulai berubah lagi perkataannya. Ya, jadi dia bilang dulu dia nggak punya apa-apa waktu di Kristen, tetapi pada waktu di Islam orang kasih dia rumah, kasih dia mobil, kasih dia baju. Ya, jadi kalau saya melihat ini, ya jadi memang yang kenyataan yang benar itu adalah di video yang kedua, bahwa memang dulu waktu dia di Kristen itu tidak ada yang namanya kemewahan duniawi, teman-teman. Ya, jadi pendeta yang dia katakan gajinya ratusan juta, puluhan juta, itu omong kosong dia. Untuk mempengaruhi pihak muslim bahwa dia mempunyai nilai jual yang tinggi. Atau bahwa dia rela meninggalkan gajinya yang besar pada waktu pendeta, kemewahan hidupnya pada waktu dia menjadi pendeta, dan dia masuk ke dalam Islam. Dan dia tinggalkan semua itu. Ini namanya trik mencari simpati dan empati, teman-teman. Ya, supaya orang juga memandang dia hebat. Wah, hebat sekali Ustadz ini ya. Dia berani meninggalkan kemewahan hidup demi masuk Islam. Tetapi sayangnya di video yang kedua itu menjadi blunder bagi perkataannya dia sendiri.
di mana akhirnya dia membuat pengakuan bahwa ternyata dulu selama dia masih kafir, dia tidak punya apa-apa, teman-teman. Saya bersyukur satu saja, dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Ya, jadi dia tidak punya apa-apa, dan di Islam yang sekarang dia bilang dia dikasih rumah, dikasih mobil, dan dikasih baju. Jadi sekali lagi teman-teman, dari sini kita bisa melihat betapa tolol dan tidak konsistennya Yahya Waloni. Jadi teman-teman, inilah mengapa saya harus jujur dan tanpa munafik mengatakan bahwa Yahya Waloni itu sangat tolol dan tidak konsisten sekali ucapannya. Dan sebenarnya ini sudah sangat nyata sekali teman-teman. Tetapi saya kadang heran, kok ada ya kadrun-kadrun yang masih aja memuja-muja Yahya Waloni. Tapi ya memang realitanya begitu sih teman-teman. Pengajar yang tolol pasti juga akan menghasilkan pengikut yang tolol. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi teman-teman, mari kita bentengi diri kita dengan hikmat dari Tuhan, ajaran yang sehat dari Tuhan, agar kita tidak ikut menjadi tolol seperti Yahya Waloni. Seperti di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.